Halo Sobat Nime, selamat hari Senin awal pekan yang bahagia. Waduh, karena udah mulai liburan ya kan. Dalam kesempatan kali ini kita lanjutkan lagi Martial God Asura. Langsung aja kita gaskan. Saat ini Feng pun mendapatkan suatu mainan baru, yaitu Asura Ghost X. Melihat ekspresi para tetua yang ada di tempat ini, Ziling pun tahu tentang apa yang dipikirkan oleh para orang tua itu. Mereka pasti menginginkan senjata milik Feng ini, dan Ziling pun memperingatkan kalau benda ini adalah milik Feng. Tapi para orang tua itu pun tidak terima. Mereka mengatakan kalau senjata itu adalah senjata tak bertuan. Waduh, mereka pun beralasan hanya karena Feng mengambil senjata ini bukan berarti senjata itu adalah milik Feng. Mereka juga beralasan kalau mereka juga harus mendapatkan bagian karena mau bagaimanapun juga mereka terlibat kontribusi di tempat ini. Lah. Dan hal itu juga dibenarkan oleh para tetua lainnya yang berasal dari berbagai macam sekte. Mereka pun beralasan untuk mendapatkan benda itu, sekte mereka juga harus banyak kehilangan beberapa master yang berada di ranah Heaven. Tapi hal itu pun tidak dipedulikan oleh Ziling. Ia hanya berujar untuk berbela-sungkawa saja. Begitu juga dengan Feng. Jika bukan karena dirinya yang melepaskan susunan formasi yang menangkap mereka, bahkan para master yang ada di tempat ini pasti akan tewas. Dan hal itu pun dibenarkan oleh salah seorang tetua. Tapi orang yang mendukung Feng malah dicibir oleh para tetua lainnya. Perdebatan orang-orang tua itu pun tidak ada habisnya. Ya, tahu sendirilah orang tua kayak mana kan? Salah seorang tetua juga mengatakan kepada Feng kalau Kampa Asura merupakan senjata tak bertuan. Feng yang memegang Kampa itu bukan berarti Feng memiliki hak untuk memonopolinya. Tapi tak lama setelahnya, Kampa Asura ini pun mulai berubah ukuran, mengecil, kecil hingga seukuran gantungan kunci. Melihat kondisi yang seperti itu membuat Feng pun cukup heran tentang apa yang terjadi. Dan Egi pun menjelaskan kalau sepertinya benda ini telah menganggap Feng sebagai tuannya. Dan persenjataan elit ini yang mengakui tuannya bukanlah suatu senjata elit biasa. Bahkan senjata elit yang seperti ini merupakan raja atau puncak di atas persenjataan elit lainnya. Dan benda ini juga sangatlah istimewa karena tak dapat dirusak. Melihat Feng yang mendapatkan pengakuan dari senjata elit itu membuat para tetua ini pun langsung kircep. Mereka pun tahu tidak ada lagi gunanya bagi mereka untuk memperebutkan senjata itu. Karena senjata itu sudah memilih tuannya sendiri. Egi juga mengatakan kepada Feng, kelak di sana ia akan menunjukkan kepada Feng bagaimana senjata elit Asura itu bekerja sepenuhnya. Mereka semua yang sudah tidak dapat mendapatkan apa-apa lagi di tempat ini, mereka pun memutuskan untuk keluar dari gua ini. Sedangkan di penginapan, Feng pun dengan bantuan Egi ia berhasil mengeluarkan aura asli milik senjata elit ini. Tapi Egi mengatakan kalau ini hanyalah formasi sementara. Ia meminta kepada Feng untuk pergi dari tempat ini dan mencari suatu tempat agar ia dapat membangkitkan kemampuan yang sebenarnya dari kampak ini. Egi juga mengatakan kepada Feng, walaupun Feng memiliki senjata elit ini, Feng masih belum cukup kuat untuk mengalahkan orang-orang yang berada di ranah Heaven. Jadi jika Feng mau mengalahkan orang-orang itu, maka Feng harus menjadi kultivator di ranah Heaven terlebih dahulu. Dan untuk mencapai ranah itu, Feng pun membutuhkan banyak sekali sumber daya bits. Dan tak lama setelahnya ada seseorang yang datang, dan dia adalah Gubo. Gubo pun datang karena ia mendapatkan kabar kalau Feng telah mendapatkan senjata elit. Tapi bukan itulah yang menjadi poin utamanya. Gubo mendapatkan suatu kabar kalau tetua klan Jin memberikan suatu provokasi kepada master-master Heaven lainnya. Kalau senjata elit yang dimiliki oleh Feng ini bukanlah senjata biasa, yang dapat memberikan suatu efek yang sangat-sangat luar biasa dan juga mengerikan. Dan hal itu juga mendorong para master-master lainnya untuk segera merebut senjata itu dengan cara apapun dari tangan Feng. Dan benar saja tak butuh waktu lama, para master itu pun muncul di hadapan pintu kamarnya Feng. Para master-master ini pun datang untuk meminta dan melihat serta memeriksa senjata elit itu. Tapi hal itu pun diprotes oleh Feng. Karena senjata ini adalah miliknya dan itu juga ditegaskan oleh Master Guild dari Guild Spirit. Pak tua ini yang merupakan seorang World Spiritus biru, ia mengatakan kalau apa yang dikatakan oleh Master dari klan Ji itu tidak ada dan tidak masuk akal. Feng yang melihat para Master ini kekeh ingin memeriksa senjata elit miliknya dan juga terus-terusan memprovokasi Master dari Guild World Spirit, membuat Feng pun mengatakan kalau ia tidak keberatan jika mereka memang menginginkan kampak Asura ini.
Tapi Feng pun mengajukan suatu persyaratan, yaitu ia meminta 1 juta Profond bits. Mendapatkan permintaan seperti itu dari Feng bukanlah menjadi suatu masalah bagi sekte besar. Tapi di sana Feng pun tidak ingin mereka berdelapan untuk patungan untuk 1 juta bits itu. Tapi Feng pun meminta 7 sekte besar itu saja, karena Guild War Spirit adalah bagian dari Chu Feng itu sendiri. Maka Guild War Spirit tidak harus kongsi-kongsi untuk menembus benda ini. Setelah diskusi panjang lebar, para master ini pun akhirnya setuju dengan persyaratan yang diberikan oleh Feng. Tapi sebelum mereka pergi dari tempat ini, Feng pun juga memperingatkan kepada master dari Prestigious Villa kalau ia sudah menyelamatkan sekte mereka, dan ia malah bersekongkol dengan sekte-sekte itu, dan Feng pun akan mengingat tentang ini semua. Di sini juga Feng pun berbisik kepada master dari guild kalau ia memiliki suatu rencana gila. Tapi hal itu pun merupakan suatu pertaruhan yang sangat beresiko untuk Feng, ujar Master Guild. Dan 10 hari kemudian, Master Guild ini pun datang membawakan suatu obat yang diminta oleh Feng. Dan di sini Feng pun juga langsung memakan 1 buah pil biru itu. Dan tak lama setelahnya, orang-orang dari 7 sekte besar pun tiba. Di tempat ini, Feng pun melakukan pertukaran sesuai dengan perjanjian mereka. Feng mendapatkan 1 juta Profond bits dan para master pun berhak mendapatkan senjata elit itu. Efek yang diterima oleh tubuh Feng setelah mengkonsumsi pil biru itu mulailah muncul, yang membuat Feng dapat naik level ke ranah Profond tingkat 9. Setelah naik level, Feng pun memutuskan untuk cabut dengan cara menggunakan naganya. Dan para master itu pun masih sibuk memeriksa kampak itu. Tapi tiba-tiba saja kampak itu pun langsung menghilang. Dan ternyata para master itu telah ditipu oleh Feng. Selain mendapatkan 1 juta Profond bits, Feng juga mendapatkan kampaknya kembali. Feng yang mencoba melarikan diri, ternyata di hadapannya ada suatu susunan formasi yang sangat kuat. Bahkan Feng pun juga tidak dapat menghancurkannya. Tapi dengan suatu jimat ajaib yang diberikan oleh master dari Guild War Spirit, Feng pun dapat menghancurkan formasi itu. Para master yang ada di tempat ini mereka pun tahu pasti orang-orang dari World Spiritist lah yang telah membantu Feng untuk menghancurkan susunan formasi ini. Tapi ternyata mereka pun tidak terlalu kesal karena mereka tahu di luar sana sudah ada yang menunggu Feng. Dan ia adalah master dari klan Ji yang berada di ranah Heaven tingkat 6. Dengan kemampuan yang sangat luar biasa, si kampret tua ini pun dapat dengan mudah menangkap Feng. Tapi tiba-tiba saja jurus yang ia gunakan untuk menangkap Feng langsung luntur begitu saja. Dan ternyata hal itu dilakukan oleh Pak Tua ini yang merupakan kakeknya Ziling. Si kampret ini pun sebenarnya tahu kalau kakeknya Ziling ini sangatlah terkenal dan juga sangat kuat dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi hal itu pun malah membuatnya bersemangat untuk mencoba menghajar Pak Tua itu. Kakeknya Ziling pun juga tidak keberatan jika memang orang tua itu ingin bermain-main dengan dirinya. Bahkan Pak Tua ini juga mendorong Feng agar sedikit menjauh karena orang-orang tua bakal bertarung. Dan benar saja si kampret Ji pun mencoba beradu kodam dengan kakeknya Ziling. Namun ternyata kemampuannya yang sudah berada di ranah Heaven masih belum ada apa-apanya di hadapan Pak Tua ini. Daripada ia harus mampus di tangan Pak Tua itu, membuat si kampret ini pun mengakui kekalahannya dan memutuskan untuk kabur. Melihat pertarungan yang tidak sebanding, bahkan kultivator di ranah Heaven hanya dianggap sebagai kecoa kecil, membuat Feng pun terkagum-kagum dengan sosok kakek tua ini. Kakek tua ini juga mengatakan kalau di 9 provinsi tidak ada yang lebih kuat daripada dirinya. Hanya ada 1 orang saja yang dapat menandingi kekuatannya. Dan orang itu hanyalah leluhur dari dinasti Jiang yang dapat bertarung seimbang dengan dirinya. Dan perlu diingat, leluhur dinasti Jiang bukanlah berasal dari 9 provinsi. Yang menandakan kakek tua ini dan juga Ziling bukanlah orang yang berasal dari 9 provinsi ini juga. Apakah keluarga Ziling sama seperti keluarga dinasti Jiang, bangsawan pusat yang kabur ke pelosok dunia? Sebelum Pak Tua ini pergi, ia juga memberikan sesuatu kepada Feng. Ia juga mengatakan kalau benda ini adalah permintaan dari cucunya. Dan ia juga datang ke tempat ini atas permintaan cucu montoknya. Setelah itu mereka berdua pun berpisah. Feng yang sudah merasakan efek balik dari pil instan yang ia konsumsi, membuatnya pun langsung oleng. Dan Feng pun memutuskan untuk mencari tempat untuk beristirahat.
Sedangkan di tempat lain, orang-orang pun berkumpul di suatu alun-alun kota. Di sana mereka pun menunggu Ziling untuk datang dan juga menantikan siapakah pria yang dipilih oleh Ziling. Dan tak lama setelahnya, tandu yang membawa Ziling pun tiba. Dan keluarlah sosok Anggun sang gadis cantik ini. Waduh. Di hadapan para jomblo-jomblo kekek-kekelen gitu kan, Ziling pun berujar kalau dalam event pernikahan kali ini Ziling memilih lelaki yang akan dinikahinya, yaitu adalah Bang Jack. Waduh. Keputusan Ziling untuk memilih Bang Jack membuat para master-master sekte ini pun geram dan tidak terima. Karena Ziling sudah memilih Feng, berarti Ziling adalah musuh mereka semua. Dan hal itu pun membuat Pak Tua Kampret ini pun mengeluarkan jurusnya untuk menyerang Ziling. Dan hal itu pun langsung dihentikan oleh kakeknya. Kakeknya ini pun langsung melepaskan suatu susunan formasi yang membuat para kroco-kroco langsung tumbang. Tapi mengingat para master ini bukanlah para kroco, mereka pun dapat bertahan dari susunan formasi itu. Tapi mereka pun mendapatkan suatu peringatan keras dari Pak Tua ini. Ia tidak akan membiarkan siapapun untuk menyentuh cucu montoknya ini. Atau ia akan segera menghancurkan seluruh keluarga, sekte, bahkan makam-makam leluhur mereka jika mereka berani-beraninya menyentuh cucunya. Dan setelah memberikan suatu peringatan yang sangat keras ini, Pak Tua ini beserta cucu montoknya itu pun langsung pergi meninggalkan tempat tak penting ini. Beberapa hari kemudian, Feng pun menghabiskan beberapa hari untuk mengkonsumsi 1 juta Proven Beats. Tapi di sini Feng pun cukup kecewa karena ia telah menghabiskan banyak sekali sumber daya dan hanya membuatnya naik 2 level saja. Tapi Egi pun mengatakan untuk santuy-santuy saja dan tidak perlu khawatir. Egi menambahkan karena di dunia ini bukan hanya beats saja yang menjadi sumber energi yang dapat diserap. Masih banyak lagi, ada beberapa tanaman herbal, bahkan darah dan juga daging monster-monster spesial juga dapat menaikkan kultivasi. Beberapa hari kemudian, Feng yang pergi menuju kota terdekat, ia mendapatkan suatu poster buronan dengan wajahnya yang terpampang di mana-mana. Tapi Feng pun tidak peduli dengan hal itu. Ya, walaupun ia sedikit terganggu, tapi Doi pun masih santuy-santuy saja sambil makan siang di siang bolong. Tak lama setelahnya, para Bang Jogo ini pun datang. Mereka pun bercerita tentang apa yang terjadi di Prestigious Villa dalam beberapa hari terakhir. Si Ipin ini pun menceritakan tentang apa yang dialami oleh ponakannya yang mengikuti event di tempat itu. Ia mengatakan kalau Chu Feng ini sangatlah luar biasa. Chu Feng juga berhasil menyelamatkan para master di Gunung Monster. Di sana juga ia mendapatkan senjata elit. Bahkan ia sempat bertarung dengan para master dan dapat melarikan diri. Bahkan Chu Feng juga telah menyelamatkan banyak sekali peserta di dalam event itu. Tapi sayangnya cerita itu pun tidak diterima dan bahkan ia diolok-olok oleh para pendengar yang ada di tempat itu. Tak lama setelahnya, orang-orang dari sekte Yuan Gang pun datang. Mereka datang ke tempat ini untuk makan dan mengusir para kroco-kroco yang menghalangi jalannya. Di tempat makan ini menjadi heboh ketika Feng pun membuka topinya yang membuat para kroco-kroco ini pun ingin segera menangkap Feng untuk mendapatkan suatu hadiah yang akan ditukar oleh sekte-sekte besar. Dan di sana pun Feng pun langsung solo lord. Di sana Feng pun menghajar satu persatu kroco-kroco yang berasal dari sekte kecil ini. Tapi di sana juga Feng pun tidak mengeksekusi mereka semua, yang menyisakan satu orang kroco untuk membantunya menuntun jalan menuju Tan Xiyuan. Tang Xiyuan ini merupakan salah satu kampret dari 3 orang kampret yang pernah muncul dan menghajar Feng di dalam gunung monster itu. Sedangkan di tempat lain di provinsi Qin, si kampret Tang ini pun sedang dengan seorang gadis. Kelompok murid-murid berbakat ini yang sedang ewew dengan para gadis-gadis ini pun dikejutkan dengan kedatangan Feng yang datang ke tempat mereka untuk mengeksekusinya. Feng pun datang ke tempat ini dan sengaja karena ia ingin balas dendam. Melihat Feng yang datang untuk mengeksekusi mereka, membuat mereka pun tidak memiliki suatu pembicaraan yang berlangsung baik. Pertarungan di antara mereka pun tidak lagi dapat dihindari, yang membuat si kampret hijau ini pun langsung melakukan inisiasi untuk menghajar Feng. Pertarungan mereka yang awalnya 1 lawan 1 dan berimbang, kini pun mulai berat sebelah ketika si kampret hijau ini dibantu oleh kampret-kampret lainnya yang sudah selesai menanam padi. Tapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Feng, Feng pun masih dapat mengimbangi pertarungan itu. Ya, walaupun Feng sedikit kesulitan dalam menghadapi serangan dari berbagai macam arah itu.
Feng yang cukup kesulitan menghadapi kampret-kampret ini membuat Feng pun mengeluarkan senjata elitnya. Dan para kampret-kampret ini pun juga mengeluarkan senjata elit KW-nya. Melihat Feng mengeluarkan senjata elit yang dirumorkan oleh para master, membuat para kroco-kroco ini pun tidak memiliki suatu pilihan lain selain memakan suatu pil terlarang pemberian dari klan Ji. Para kampret ini pun memakan pil terlarang itu dan seketika tubuh mereka ini langsung dilapisi oleh energi Ki yang meluap-luap. Tapi di sini Egi mengatakan kalau obat itu terlarang itu merupakan harta yang dibuat oleh seorang World Spiritus ungu. Dan Egi juga menambahkan kalau ini akan sangat menyulitkan jika Feng harus menghadapi orang-orang yang sudah berada di ranah Heaven. Terlebih lagi mereka juga mengkonsumsi pil terlarang itu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Egi, Feng pun di sini langsung menebaskan senjata elitnya. Dengan tebasan yang dilepaskan oleh senjata elit ini memang dapat memberikan suatu efek kehancuran yang sangat luar biasa. Tapi sayangnya tebasan-tebasan lainnya pun yang dilepaskan oleh Feng untuk menghajar para kampret itu ternyata dapat dihindari dengan sangat mudah. Hal itu pun memaksa Feng untuk segera kabur karena ia tahu hal ini tidak akan berhasil. Feng yang memutuskan untuk kabur, Feng yang kabur tentu saja dikejar oleh para kampret-kampret ini. Tapi di sini Feng pun juga sembari melarikan diri, Feng juga mengincar salah seorang kampret di antara mereka. Saat Feng ingin menghajarnya, tiba-tiba kampret itu pun mulai merasakan efek balik dari obat terlarang itu, yang membuat tubuhnya kini merasakan kesakitan yang sangat luar biasa. Bahkan si kampret ini juga memohon untuk segera dieksekusi saja, daripada mereka merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa seperti ini. Egi yang melihat itu, ia mengatakan semakin kuat obat terlarang, maka akan semakin kuat pula efek samping dari obat itu. Sesuai dengan permintaan dari si kampret ini, Feng pun langsung menyerap energi kehidupan di kampret ini. Dan sedangkan kampret-kampret lainnya pun juga sama. Mereka pun tumbang satu persatu di penjuru hutan. Untuk membuat namanya lebih besar lagi, Feng pun sengaja menggantung tubuh tak bernyawa ini di atas pohon. Dan benar saja, beberapa hari kemudian rumor itu pun menyebar yang membuat Feng kini menjadi buronan kelas atas. Ditambah lagi, 3 orang lainnya pun juga telah ditemukan dalam kondisi yang tewas. Bahkan 3 orang lainnya pun juga dirumorkan kalau telah dieksekusi oleh Chu Feng. Padahal Feng sendiri juga tidak tahu akan hal itu. Sedangkan di tempat lain, para master ini telah mendapatkan kabar tentang murid-murid elit mereka yang telah dieksekusi oleh Feng. Dan hal itu pun memaksa mereka untuk menyatur suatu rencana dan menyewa seorang asasin yang sangat terkenal, yang dikenal sebagai asasin yang tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya untuk mengeksekusi Feng. Beberapa hari kemudian, berita kalau master-master telah menyewa seseorang asasin yang dikenal sebagai asasin 1000 wajah telah menyebar ke penjuru kota. Tapi di sini Feng pun masih tidak tahu tentang reputasi asasin itu. Dan di luar kafe, di tempat Feng sedang santuy-santuy sembari ngudut, di sana juga Feng melihat ada seorang pengemis yang diusir oleh pemilik kafe. Dengan santainya, Feng pun malah mengajak pengemis itu untuk masuk dan makan bersama dengan dirinya. Feng sendiri pun juga tidak curiga karena ia tahu dan melihat kultivasi pengemis itu yang tidak ada sedikit pun mencurigakan. Bahkan terlihat seperti rakyat jelata ya kayak kalian gitulah. Pengemis itu yang sudah berada di dekat Feng, ia langsung melemparkan piring ke arah Feng dan hal itu pun tepat mengenai Feng. Di sana juga ia langsung melepaskan kekuatannya yang juga membangun suatu barrier formasi yang sangat-sangat kuat. Bahkan membuat para rakyat jelata yang ada di tempat ini tidak dapat kemana-mana. Bahkan dengan kemampuannya yang sangat luar biasa, ia dapat mengeksekusi para rakyat jelata itu dengan sangat mudah. Feng pun tahu kalau lawannya ini bukanlah orang biasa, bahkan dikenal sebagai orang yang sangat-sangat kuat. Dan di sini juga Feng pun langsung mengeluarkan Blade of the Void Dragon Cry. Waduh. Tapi sayangnya serangan pedang yang dihunuskan oleh Feng ini tidak berguna, bahkan dapat ditahan hanya dengan 2 jari saja. Feng di sini pun juga langsung mendapatkan suatu serangan balik yang dilepaskan oleh pengemis itu. Asasin ini juga sangat songong. Ia mengatakan kalau di hadapannya Feng hanya seekor semut kecil yang tidak berarti. Waduh. Feng yang tahu lawannya bukanlah main-main, Feng pun langsung mengeluarkan senjata elitnya. Bahkan tebasan kampak ajaib milik Feng ini juga tidak cukup kuat untuk menggetarkan asasin itu. Bahkan Feng sendiri pun terkena efek baliknya. Feng yang tahu kalau ia tidak cukup kuat untuk melawan kampret ini, ia memutuskan untuk melarikan diri. Tapi sayangnya susunan formasi ini pun terlalu kuat. Bahkan serangan kampak yang dilepaskan oleh Feng juga tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Feng yang tahu tidak ada lagi jalan untuk kabur, ia memutuskan untuk bertarung saja.
Feng menggunakan kampaknya dan juga naganya, ia langsung melesat dengan sangat cepat ke arah assassin itu, sembari melemparkan jimat yang masih ia miliki. Dan jimat itu juga ternyata berhasil mengenainya yang dapat menimbulkan suatu efek ledakan yang cukup kuat. Dan dari efek ledakan susunan formasi yang melindungi tubuhnya, Feng pun langsung memanfaatkan celah itu untuk menghajar si kampret itu dengan menggunakan kampak asuranya. Dan BAM! Si kampret itu pun langsung terkena dan juga langsung tumbang. Serangan yang dilepaskan oleh Feng ini memang cukup kuat, tapi tidak cukup kuat untuk mengeksekusinya hanya dalam satu serangan saja. Di sini Feng pun juga bertanya apakah 3 orang kampret lainnya yang telah mengejar dirinya itu dieksekusi sama Pak Tua ini, dan hal itu pun dibenarkannya. Ia sengaja melakukan hal ini untuk dapat memancing amarah dari sekte-sekte besar, agar mereka sengaja menyewa dirinya untuk melenyapkan Zhu Feng dengan bayaran yang cukup banyak, yaitu sekitar 500 Profon Bits. Mendengar hal itu bukannya takut, Feng pun malah bersemangat, yang berarti ia harus segera mengeksekusi Pak Tua ini dan mendapatkan 500 Profon Bits itu. Di dalam susunan formasi yang ada di tempat ini, Feng dan juga Pak Tua itu pun kembali melakukan pertarungan. Jual beli serangan di antara mereka pun tidak lagi terindahkan. Untuk mempermudah dan menutup jarak di antara mereka, Pak Tua ini pun sengaja mengecilkan susunan formasi miliknya. Feng yang masih seorang War Spiritus abu-abu akan sangat kesulitan untuk menghentikan susunan formasi yang dibangun oleh seorang War Spiritus biru. Jadi lagi dan lagi Feng pun menggunakan jimat yang ia miliki untuk menghancurkan formasi itu. Tapi sayangnya jimat ajaib yang dilepaskan oleh Feng ini dapat ditahannya, karena Pak Tua ini sudah tahu trik apa yang akan digunakan oleh Feng, dan trik yang sama juga tidak akan bekerja untuk dirinya. Tapi di sini Feng pun terlihat seperti telah kehabisan jimat itu, dan ia mencoba menggunakan jurus misterius miliknya saja. Dan kali ini Feng pun memanggil Black Tortoise. Black, tapi kok warnanya hijau? Gimana ini? Waduh. Oke, lanjut. Pak Tua ini yang melihat ada skill misterius di tempat ini, ia mengira kalau benda ini adalah suatu ilusi, dan hal itu pun membuatnya sedikit lengah. Dan celah itu pun dimanfaatkan oleh Feng untuk menyerangnya dengan menggunakan jimat ajaib yang masih ia miliki. Dan ternyata benda itu pun bekerja dan berhasil membuat suatu efek ledakan yang langsung menembus dada yang membuatnya sama seperti Hiken no Ice, yaitu ada donatnya. Waduh. Bahkan setelah tubuhnya bolong, si kampret ini juga masih saja belum juga tewas. Bahkan ia juga dapat meregenerasi tubuhnya perlahan-lahan. Dan hal itu pun langsung diperingatkan oleh Egi untuk segera menyelesaikannya. Dan di sini Feng pun juga tahu tentang apa yang harus ia lakukan. Ia langsung menembaskan kampak itu kepada si kampret dan trot. Palanya pun langsung lepas dan menjadi kuyang. Waduh. Mendapatkan tubuh Pak Tua ini membuat Egi pun langsung girang. Ia meminta Feng untuk segera menyerap seluruh sumber energi yang ada di tempat ini, yang membuatnya Egi langsung bergairah, yang membuat Egi naik level ke ranah Profon tingkat 5. Selain mendapatkan sumber energi yang digunakan untuk Egi, Feng juga mendapatkan 500.000 Profon Bits milik Pak Tua itu. Selain itu juga, ia juga mendapatkan suatu harta benda lainnya, yaitu kompas spirit berkualitas tinggi. Dan tak lama setelah pertarungan itu selesai, tiba-tiba susunan spirit itu pun langsung hancur. Dan ternyata yang menghancurkan benda ini adalah Ziling. Melihat ada Ziling datang ke tempat ini membuat Feng pun sangat senang. Feng pun langsung berlari ke arah Ziling dan juga memeluknya. Dan tak lupa juga Feng pun langsung meremas bokong montoknya, yang membuat Feng mendapatkan gamparan maut di pipinya. Waduh. Dan selesailah alur cerita dari Martial God Asura di sini dulu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.